Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, but won't you stay? Shalom, di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir, yaitu untuk mengembangkan sebuah usaha dengan visio. Dikerjakan oleh kelompok tiga. Anggota pertama itu Wilson Mangal, kedua Tati Susanti Bulo, ketiga Natasha Rumapea, keempat Nurlena Zaria Mandak, lima ya Ezekiel Manulang. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bisnis kafe di Indonesia saat ini, khususnya di kota-kota besar, semakin berkembang dengan pesat. Banyaknya permunculan wirausahawan yang membuka usaha coffee shop dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, beberapa lokasi di kota kecil bahkan juga banyak bermunculan kafe. Ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat yang mempermudah perizinan mendirikan usaha. Menurut Hartono pada tahun 2018. Menurut Damanik pada tahun 2016, industri kafe merupakan salah satu jenis usaha yang cepat menyebar. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang berkembang pesat, kafe yaitu suatu tempat yang identik dengan meja-meja dan kursi yang tertata rapi dan juga sofa yang nyaman, menjual aneka varian kopi dan makanan kecil sebagai penunjang disertai alunan musik dan suasana yang nyaman yang dapat dirasakan oleh konsumen. Menurut Poniman pada tahun 2018. Sedangkan menurut Sentoso, pada tahun 2018, kafe dikategorikan ke dalam restoran yang informal dan biasanya buka sampai larut malam. Bahkan ada yang buka sampai 24 jam. Dan sering kita temukan di tengah kota atau di tempat yang padat penduduk. Dengan berkembang pesatnya bisnis kafe di berbagai wilayah Indonesia, ketika banyak bermunculan kafe baru, ini akan mengakibatkan tingginya tingkat persaingan. Kafe yang tidak kuat akan mudah dikalahkan oleh pesaingnya. Dilihat dari sisi konsumen, saat ini memiliki varian banyak varian. Yang kedua, lebih selektif dalam memilih kafe yang akan dikunjungi. Ketika konsumen menganggap suatu kafe tidak memuaskan, maka kafe tersebut akan sangat mudah ditinggalkan. Selain itu, perkembangan bisnis kafe yang ada di Indonesia ini diakui oleh Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia atau APGRINDO, wilayah Jawa Timur yang dikemukakan oleh Anwar pada tahun 2019, yang menyebut bahwa tren pertumbuhan kafe di seluruh wilayah Jawa Timur berbasis kopi meningkat 16% sampai 18% seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan potensi industri kafe. Kopi di Jatim masih sangat besar lantaran didukung oleh pasar sekaligus bahan kopi yang bisa didapat dari sentra kopi Jatim seperti Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Segmen kopi original yang diseduh dengan berbagai macam cara semakin dilirik oleh penggemar kopi. Namun begitu, persaingan industri kafe yang sangat ketat dan perlu diimbangi dengan inovasi agar mampu menarik pengunjung. Menurut Casa pada tahun 2019, dalam mengunjungi kafe, konsumen tidak hanya mencari produk saja berupa makanan dan minuman, tetapi juga menginginkan pengalaman yang berbeda. Sehingga pelaku bisnis harus mampu memberikan pengalaman tersebut dengan cara menerapkan strategi experiential marketing, di mana mereka harus mampu memberikan sensasi dan menyentuh emosi dari konsumen. 1.2. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan tentang bisnisnya. Yang kedua, membuatkan use case diagram dari judul yang dipilih. Yang ketiga, membuat activity diagram dan checklist diagram. Keempat, membuat BPMN. Dan kelima, membuat UML class diagram. 1.3. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana berjalan sebuah bisnis yang dibantu oleh aplikasi Visio. Yang kedua, ingin mengetahui cara penggunaan Visio pada sebuah bisnis. 3. Menambah wawasan tentang bisnis maupun penggunaan aplikasi Visio. 1.4 manfaat penelitian. 1. Menambah wawasan dalam berbisnis. Kedua, mengetahui cara bagaimana untuk mengembangkan dan membesarkan suatu bisnis dengan aplikasi Visio.
Tiga, mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi Visio pada sebuah bisnis. Bab 2 isi. 2.1 penjelasan tentang bisnisnya. Di sini kami mengambil sebuah bisnis kafe yang bernama Atiku Cafe. Atiku Cafe adalah sebuah kafe yang terletak di Jalan Trompet nomor 2 Medan Baru, Sumatera Utara. Atiku Cafe bisa dibilang selalu ramai oleh pengunjung, khususnya mahasiswa dikarenakan tempatnya yang strategis, yakni di belakang Universitas Sumatera Utara. Meskipun nama dari kafe ini adalah Atiku Cafe, ternyata menu yang tersedia di kafe ini ada banyak dan beragam, bukan hanya kopi. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat, semuanya tersedia di kafe ini. Untuk harga, tentunya sangat merakyat di kantong mahasiswa. Menu signature dari Atiku Coffee ini adalah kopi susu Atiku. Rasa yang unik dan berbeda dari kopi susu kebanyakan membuat kopi susu Atiku menjadi signature yang khas dari kafe yang satu ini. Fasilitas yang ditawarkan oleh kafe yang satu ini juga terbilang beragam, seperti meja outdoor dan indoor, wifi gratis dan kencang. Kemudian juga ada berbagai permainan tongkrongan seperti kartu Uno, remi, dan banyak lagi permainan khusus anak muda. Kafe ini memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri, seperti pegawai yang friendly dan bisa diajak cerita, menu paketan untuk mahasiswa di kala tanggal tua, tempat yang estetik untuk terlebih saat malam hari, dan banyak lagi kelebihan yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari kafe favorit yang satu ini. Tempat ini jadi tempat rekomendasi kalian yang ingin nongkrong bersama teman-teman maupun nugas untuk kepentingan kampus. 2.2 yaitu penerapan use case-nya bisa dilihat seperti ini dan akan dijelaskan seperti berikut. 2.3 penerapan activity diagram, gambarnya seperti ini dan akan dijelaskan seperti berikut. 2.3.1 penerapan sequence activity bisa dilihat dari gambar berikut dan akan dijelaskan seperti berikut. 2.4 penerapan BPMN-nya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini dan akan dijelaskan seperti berikut. 2.5 penerapan UML class diagram bisa dilihat seperti ini gambarnya dan akan dijelaskan seperti berikut. Kesimpulan yang kami dapatkan dari proposal di atas adalah bahwa aplikasi Visio bisa sangat membantu dalam bisnis dengan dari penerapan rumusan masalah di atas seperti penerapan use case yang dimana dapat membantu mendokumentasikan dan menjelaskan proses-proses yang berlangsung di dalam sebuah sistem. Kemudian penerapan activity diagram yang dimana hanya dapat membantu memperlihatkan urutan aktivitas proses secara jelas sehingga lebih mudah untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak. Yang ketiga itu penerapan sequence diagram yang dimana dapat membantu menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Kemudian penerapan BPMN yang dimana dapat membantu memperoleh pemahaman yang jelas tentang proses bisnis Anda untuk membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim Anda. Kemudian penerapan UML class diagram yang dimana dapat membantu mengilustrasikan model data untuk sistem informasi. Tidak peduli seberapa sederhana atau rumitnya. Demikian hasil proposal kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tati Susanti Bula, NPM 2235200080. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan membuat dan menjelaskan tentang UML use case dari Cafe Atiku. Baik, di dalam UML use case tersebut ada beberapa bagian, yaitu pertama aktor, use case, subsystem, association, dependency, generalization, include, dan extend. Baik, di sini saya akan membuat UML use case dari Cafe Atiku. Pertama, saya akan membuat aktornya terlebih dahulu. Di dalam UML use case Cafe Atiku ada 5 aktor. Itu pertama
Kita akan membuat dulu 5 aktor. Baik, aktor pertama yaitu pelanggan. Aktor kedua yaitu koki. Aktor ketiga ada delivery. Aktor keempat ada admin. Baik, di dalam universe tersebut ada 5 aktor. Yang pertama adalah pelanggan, koki, delivery, admin, dan pelayan. Kemudian saya akan membuat use case-nya dulu dan mengisi isi use case-nya tersebut. Baik, setelah membuat use case-nya, saya akan mengisi isi use case tersebut. Setelah itu, saya akan membuat generalization
yang dimana generalization tersebut adalah hubungan antar use case yang menunjukkan bahwa satu use case adalah spesialisasi dari yang lain. Misalnya seperti ini. Setelah selesai membuat generalization-nya, saya akan membuat atau melanjutkan membuat include dan extends. Lanjut, saya akan membuat extensnya. Setelah saya selesai membuat UML use case dari Cafe Atiku, saya akan menjelaskannya. Pelanggan akan melakukan login. Setelah itu pelanggan melakukan registrasi, kemudian admin akan menampilkan menu pesanan. Setelah itu, pelanggan melakukan pemesanan, lalu admin akan menerima pesanan dari pelanggan. Setelah menerima pesanan, pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah itu, admin menerima pembayaran dari pelanggan. Lalu admin menyuruh koki untuk menyediakan pesanan. Setelah koki menyediakan pesanan, koki menyuruh pelayan untuk melakukan packingan pada pesanan. Pada saat packingan pesanan selesai disiapkan, delivery menerima pesanan dari pelayan Cafe Atiku. Lalu delivery akan mengirimkan pesanan ke pelanggan, dan pelanggan menerima pesanan tersebut. Setelah pelanggan menerima pesanannya, pelanggan bisa memberikan ulasan kepada kinerja dari Cafe Atiku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan activity diagram dan juga sequence diagram. Pertama-tama, admin menampilkan menu dan pelanggan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, admin menerima pesanan. Lalu admin menerima pesanan dan admin juga menampilkan sejumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran belum terbayar. Setelah pelanggan sudah membayar, koki menerima pesanan dan koki segera menyediakan pesanan.
Setelah koki selesai membuat pesanan, koki menyerahkan pesanan tersebut kepada pelayan, lalu pelayan melakukan packing pada pesanan dan memberikan pesanan pada pengirim. Lalu pengirim menerima pesanan yang akan dikirimkan, dan pengirim mengirim pesanan pada pelanggan. Pelanggan menerima pesanan dan memberikan rating pada pesanan. Oke, saya akan menjelaskan sekuensnya. Pada sekuensi ini, kami menyediakan 5 aktor juga. Pertama-tama pelanggan melakukan login dan melakukan pemesanan. Lalu admin menerima pesanan, dan koki menyediakan pesanan. Pelayan menerima pesanan dari koki, dan pelayan juga melakukan packing. Setelah melakukan packing, pelayan memberikan kepada driver atau pengirim untuk mengirimkan pesanan pada pelanggan. Dan setelah pelanggan mengirimkan, lalu pelanggan menerima pesanan dan memberikan rating pada pesanan. Perkenalkan, nama saya Nurena Saryamanda Jombing. Di sini saya akan menjelaskan gambar diagram BPMN Cafe Ateko. Pertama di sini saya akan menulis judulnya Cafe Ateko. Cafe Ateko ini ada 5 bagian. Pertama ada pelanggan, kedua ada admin, ketiga ada koki, keempat ada pelayanan, kelima ada pengiriman. Karena saya akan mulai dari start yang dibuat oleh pelanggan. Lalu di sini pelanggan pertama-tama melakukan registrasi ya. Setelah melakukan registrasi, admin melakukan DB pelanggan. Setelah melakukan DB pelanggan, pelanggan melakukan login. Setelah melakukan login, admin menampilkan menu. Setelah menampilkan menu, pelanggan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan menerima pemesanan. Lalu setelah menerima pemesanan, admin menampilkan jumlah yang harus dibayar. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran.
Lalu setelah pelanggan melakukan pembayaran, di sini kita taruh gateway. Di admin ini ada note data pemesanan pelanggan, data pemesanan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, di sini Koki menerima pesanan. Lalu di sini Koki membuat pemesanan. Di sini tuh ini waktu ini tuh waktu Koki lagi membuat pemesanan. Setelah Koki membuat pesanan, di sini pelanggan melakukan packing pemesanan. Lalu setelah melakukan packing pemesanan, di sini pelayan memberikan pesanan pada pengirim. Memberikan pesanan kepada pengirim. Lalu di sini setelah pelayanan memberikan pesanan kepada pengirim, lalu pengirim mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Di sini tuh pengirim lagi mengantarkan makanan kepada pelanggan. Di sini pelanggan menerima pemesanan. Setelah pelanggan menerima pemesanan, di sini pelanggan membuat pemesanan. Setelah pelanggan membuat pemesanan, di sini ada N. Sekian hasil penjelasan BPMN Cafe Atiko. Terima kasih.
Saya Syekh Simaulang akan menjelaskan tentang email kelas diagram pada pemesanan menu Cafe Atiku. Yaitu di sini kita membuat 6 kelas, 8 kelas, yaitu kelas kasir, kelas pelanggan, data transaksi, kelas admin, kelas pemesanan, kelas menu, kelas pengiriman, dan kelas meja. Pertama, pada kelas admin kita membuat ID admin. Atributnya kita buat ID admin, ID pemesanan, ID pelanggan, ID meja, ID kasir, tanggal pesanan, jam pesanan, dan status pesanan. Kemudian kita membuat metodenya, itu metode tambah, yaitu untuk menambah data ke dalam sistem terkait dengan entitas admin. Metode ubah yaitu untuk mengubah atau memperbarui data admin yang sudah ada. Metode hapus yaitu untuk menghapus data admin dari sistem. Metode simpan itu menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada data admin. Metode batal yaitu metode untuk mengubah operasi yang sedang berlangsung. Dan metode cari yaitu metode untuk mencari data admin berdasarkan kriteria yang tertentu. Kemudian pada kelas pelanggan yaitu kita membuat atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan metodenya itu nomor meja. Metode untuk mendapatkan atau menetapkan nomor meja yang digunakan oleh pelanggan. Ini mungkin digunakan untuk mengatur tempat duduk pelanggan. Kemudian pada kelas data transaksi kita membuat atribut yaitu ID pesanan, ID menu, jumlah pesanan, jam pesan, dan status. Di sini kita membuat metodenya itu metode tambah, metode untuk menambah data transaksi baru ke dalam sistem. Kemudian mengubah metode untuk metode ubah digunakan untuk mengubah data transaksi yang sudah ada. Metode hapus digunakan untuk menghapus data transaksi dari sistem. Metode simpan digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada data transaksi. Metode batal digunakan untuk membatalkan operasi yang sedang berlangsung. Metode cari digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan kriteria. Lalu kemudian pada kelas menu yaitu metode kita membuat atributnya itu atribut gambar, aktif, ID jenis, ID menu, dan ID kategori. Kemudian metodenya itu metode tambah digunakan untuk menambah item menu baru ke dalam sistem. Metode ubah digunakan untuk metode mengubah item menu yang sudah ada. Metode hapus digunakan untuk menghapus menu dari sistem. Kemudian metode simpan digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada item menu. Kemudian kelas pemesanan yaitu kita membuat atribut ID pemesanan, ID pelanggan, ID meja, ID kasir, tanggal pesanan, jam pesanan, dan status. Di sini kita membuat metodenya itu metode tambah, itu metode untuk menambah pesanan baru ke dalam sistem. Metode ubah digunakan untuk mengubah pesanan yang sudah ada. Metode hapus digunakan untuk menghapus pesanan dari sistem. Kemudian metode simpan digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada pesanan. Kemudian metode batal, metode ini digunakan untuk membatalkan operasi pesanan yang sedang berlangsung. Metode cari digunakan untuk mencari pesanan berdasarkan kriteria tertentu. Pada kelas meja kita membuat atribut itu ID meja, nomor meja, dan status. Kemudian kita membuat metodenya yaitu metode tambah untuk menambah meja baru dalam sistem. Kemudian metode ubah digunakan untuk mengubah informasi meja yang sudah ada. Kemudian metode hapus digunakan untuk menghapus meja dari sistem. Kemudian metode simpan yaitu metode untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada meja. Metode cari digunakan untuk mencari meja pada kriteria tertentu. Kemudian pada kelas pengiriman kita membuat atribut itu ID pengiriman, nama pengirim, dan estimasi pengiriman. Kemudian pada kelas kasir kita membuat atribut itu ID kasir, nama kasir, dan kita membuat metodenya itu metode tambah
digunakan untuk menambah data kasir baru ke dalam sistem. Kemudian metode ubah digunakan untuk mengubah data kasir yang sudah ada. Metode hapus digunakan untuk menghapus data kasir dari sistem. Kemudian metode hapus digunakan untuk menghapus data kasir dari sistem. Kemudian metode batal digunakan untuk membatalkan operasi yang sedang berlangsung. Kemudian metode simpan digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada data kasir. Kemudian di sini saya akan membuat relasi antara kelas-kelas. Pertama yaitu relasi antara admin dan pelanggan. Di sini kita menggunakan garis association. Kemudian kita relasikan kemudian kita membuat tipe relasinya yaitu one to one. Penjelasannya adalah setiap admin berhubungan dengan satu pelanggan. Ini mungkin menunjukkan bahwa admin memiliki tugas untuk mengelola data pelanggan tertentu. Kemudian relasi antara admin dan meja, kita menggunakan garis association juga. Di sini juga tipe relasi yang kita gunakan adalah one to one.